Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dalam 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Nur Fadila. Berita hari ini berkaitan dengan gas. Sejak tahun 2024, pembelian gas LPG subsidi 3 kg wajib menerapkan KTP. Lalu sejauh ini apakah hari ini sudah tepat sasaran dan bagaimana penerapan di lapangan? Berikut diskusi oleh rekan saya Nur Hayati. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Nur Hayati. KTP, kartu tanda penduduk ini bukan hanya sebagai kartu identitas, melainkan syarat wajib untuk membeli gas LPG subsidi. Pertanyaannya, apakah efektifkah subsidinya menjadi tepat sasaran? Mari kita diskusikan. Kalau dipikir-pikir, aturan ini bukan aturan baru. Wacananya sudah diatur sejak tahun lalu dengan sejumlah pangkalan LPG. Gimana sih pelaksanaannya? Jadi untuk mendapatkan gas LPG subsidi, warga harus mendaftar terlebih dahulu dengan NIK KTP sebagai bukti identitas di pangkalan resmi. Hitam di atas putih kesannya simpel ya. Cukup modal KTP sudah bisa membawa pulang gas LPG subsidi. Tapi pelaksanaannya di lapangan gak sesederhana itu, banyak keluhannya. Hitam di atas putih kesannya simpel ya. Dengan membawa KTP sudah bisa membawa pulang gas LPG, tapi pelaksanaannya di lapangan tidak sesederhana itu. Banyak keluh kesahnya. Mari ikuti saya dengan mewawancarai salah satu narasumber yang berada di Desa OO. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai kelangkaan gas LPG subsidi di tahun 2024 ini. Pertanyaan pertama, apa dampak dari persyaratan dengan adanya KTP tersebut? Kalau dampaknya ya dampak positif, ada dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positif, jadi terarah, penyaluran gasnya terarah, bahwa kalau misalnya di desa OO itu hanya orang-orang yang ber-KTP yang berdomisili di desa OO yang bisa membeli. Nah, kalau dampak positif yang lainnya juga, jadi tepat sasaran, penyaluran gas LPG-nya hanya untuk orang-orang yang sesuai dengan ini tulisan di gasnya, hanya orang yang miskin lah yang bisa dapat gas LPG. Terus kalau dampak negatifnya, kalau di daerah lain itu misalnya terjadi kelangkaan juga, dia tidak bisa membeli di daerah OO gitu, karena yaitu berlakunya ketentuan bahwa KTP sesuai KTP gitu. Itu aja sih. Lanjut pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua ini mengarah ke beban Ibu. Apa beban Ibu dengan adanya persyaratan wajib untuk membawa KTP? Kalau beban bagi kami ya selaku pangkalan, yang pertama itu kehabisan kuota internet, karena kita itu harus lapor KTP itu di subsidi tepat. Jadi ya pertama kuota internet kita, dan juga yang kedua ya capek juga, maksudnya karena jatah kita ada yang sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu. Jadi sesuai jatah itu kita lapor setiap minggu, misalnya 1 kali seminggu ya satu kali itu kita lapor ke subsidi tepat itu. Jadi ya kita capek harus ketik nomor induk KTP-nya dan kita lapor berapa dia beli gitu. Itu aja sih bebannya. Belum lagi dengan masalah kelangkaan masih muncul di berbagai wilayah. Puluhan warga mengantri untuk mendapat gas LPG tersebut. Kita sebagai warga juga diimbau memiliki kesadaran siapa yang berhak membeli gas LPG subsidi. Mereka adalah pengguna rumah tangga miskin, UMKM atau pedagang kecil, nelayan sasaran dan juga petani sasaran. Saya Nur Hayati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan berita. Saya Nur Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.